Halo Sobat Ngopi yang budiman, di ngomongin film kali ini kita akan membahas tentang legenda Kerasakti lagi. Film ini berjudul Havoc in the Dragon Place, rilis pada tahun 2019. Film ini bercerita tentang petualangan Kerasakti di Istana Raja Naga Laut Timur. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, ngomongin film dimulai. Di awal film, kita akan langsung melihat sebuah pertarungan yang terjadi antara Kerasakti melawan siluman banteng yang dilakukan di Gunung Huaguo. Pertarungan itu tampak berat sebelah karena Kerasakti terlalu hebat untuk siluman banteng. Ternyata pertarungan itu terjadi karena Raja Banteng mau meminjam air minum karena sudah 7 hari dia telah kehabisan air dan terjadi kekeringan di tempat tinggalnya. Kerasakti pun tak mau memberikan air karena persediaan air di Gunung Huaguo tinggal sedikit dan dia memikirkan para anak buahnya. Tak lama anak Raja Banteng melerai pertarungan dan mengajak ayahnya pergi dari sana. Karena tak tega, akhirnya Kerasakti memberikan air ketika rombongan Raja Banteng akan pergi. Dia pun lalu mengecek persediaan airnya yang tinggal sedikit dan kemudian berencana pergi ke Laut Timur untuk menanyakan kepada Raja Naga kenapa sudah lama ia tak menurunkan hujan di sana. Lalu datang monyet tua yang mengingatkan Kerasakti untuk berhati-hati dalam perjalanan ke Laut Timur dan film pun dimulai. Scene berpindah di Istana Naga Laut Timur. Saat itu ada seorang wanita yang bertarung dengan dua penjaga yang menjaga seorang tahanan pria di sana. Wanita itu kalah tapi dia sempat membebaskan tawanan itu yang kemudian berubah menjadi seekor naga hitam dan menuju singgasana raja. Ternyata naga hitam itu adalah anak laki-laki dari Raja Naga sendiri. Dia pun lalu bertarung dengan ayahnya. Tapi sebelum itu Raja Naga sempat menyuruh putrinya yang bernama Long Jiu untuk mencari seorang yang ada dalam ramalan. Setelah itu Raja Naga pun harus kalah oleh anaknya sendiri. Di sini terbongkar bahwa anak laki-laki Raja Naga Timur yang diketahui bernama Aoluan bermaksud untuk merebut 4 token dari Istana Naga Laut Timur, Barat, Selatan, dan Utara guna menguasai dan mengendalikan lautan. Tapi sebelumnya dia harus mencari Long Jiu yang kabur membawa token milik Istana Naga Laut Timur. Kerasakti pun hampir tiba di sana dengan berenang ditemani salah satu anak buahnya yang bernama Chi. Setelah sampai, dia membaca pengumuman bahwa di Istana Naga akan diadakan acara konferensi benda pusaka dan hanya tamu yang mempunyai undangan yang diizinkan masuk ke sana. Lalu dengan kesaktiannya dia berhasil merebut undangan dari 2 siluman yang ada di sana. Ketika akan menuju Istana Naga, di tengah jalan secara tak sengaja Kerasakti dihampiri oleh Long Jiu yang sedang dikejar oleh beberapa prajurit. Akhirnya terjadi pertarungan antara Kerasakti melawan para prajurit itu. Tentu saja dengan mudah Kerasakti dapat mengalahkan mereka. Tapi kemudian Chi mengajaknya kabur dari sana karena ia tak mau berurusan lebih jauh dengan para prajurit. Mereka pun masuk ke rumah bordir dan dianggap dewa karena Kerasakti mengubah bulunya menjadi uang yang banyak. Mereka dijamu di sebuah kamar hingga tak lama para gadis datang untuk melayani mereka. Chi pergi lebih dahulu karena sudah mendapatkan pasangannya. Saat giliran Kerasakti memilih pasangan, tak sengaja dia memilih Long Jiu yang ternyata kabur ke tempat itu dan menyamar menjadi salah satu wanita penghibur. Di dalam kamar, Long Jiu membongkar identitas sebenarnya yang merupakan putri ke-9 dari Raja Naga Timur. Dia pun berkata bahwa dia sedang mencari seorang kerabatu dalam ramalan yang ditugaskan mencabut jarum pasak besar untuk menghentikan bencana. Tanpa dia tahu, dia sedang bicara dengan kerabatu yang sedang dicarinya. Kerasakti pun tak percaya begitu saja pada kata-kata Long Jiu. Dia pun lalu menunjukkan benda pusaka yang berbentuk perhiasan kecil yang bisa membawa mereka ke dalam ilusi dan berkeliaran di Istana Naga tersebut. Long Jiu pun membawa Kerasakti ke balai Zenhai untuk mencabut jarum pasak besar yang ada di tempat itu. Namun Kerasakti gagal dan hanya bisa mengangkatnya sedikit saja. Namun begitu, Aoluan bisa merasakan guncangan yang diakibatkan oleh terangkatnya jarum pasak. Dia pun pergi ke sana dan menyamar sebagai Raja Naga dan menemui Kerasakti yang sedang bersama Long Jiu. Long Jiu pun mengetahui bahwa itu bukanlah Raja Naga yang sebenarnya, membuatnya kabur dari tempat itu.
Sedangkan Kera Sakti berbincang dengan Raja Naga Palsu dan menanyakan tentang kekeringan yang terjadi selama ini. Raja Naga Palsu bercerita tentang token naga yang menurutnya telah dicuri oleh seorang penyihir wanita yang tak lain adalah Long Jiu. Namun Kera Sakti tak mendengarkan kata-katanya karena yang dia pedulikan hanyalah tentang turunnya hujan. Raja Naga Palsu lalu menurunkan hujan dengan token buatannya. Kera Sakti yang puas lalu pergi dari sana. Ternyata hujan itu hanya bertahan sebentar dan tanpa token yang asli, Aoluan harus kehilangan banyak energi. Sebelum pergi, Kera Sakti berkata akan pergi ke konferensi benda pusaka esok hari untuk mencari senjata pusaka yang cocok untuk dirinya. Mendengar itu, Aoluan meminta anak buahnya untuk terus mengawasi Kera Sakti karena kemampuan kera itu setara dengannya. Di kota, Kera Sakti didatangi lagi oleh Long Jiu yang akhirnya merubah tokennya menjadi sebuah gelang dan dititipkannya kepada sang Kera Sakti. Long Jiu memperingatkan Kera Sakti untuk tidak pergi ke konferensi benda pusaka, tanpa Kera Sakti tahu bahwa gelang itu sebenarnya adalah token Naga Timur. Di istana, Aoluan berhasil menangkap Raja Naga Selatan dan Utara dan dengan paksa mengambil token milik mereka. Sementara Raja Naga Barat terlambat datang ke tempat itu. Hari konferensi pun tiba, terlihat Kera Sakti datang ke sana bersama Chi. Kera Sakti langsung saja menduduki kursi undangan khusus untuk Raja Naga, membuat dia diprotes oleh para tamu dan juga siluman kura-kura yang bertindak sebagai pembawa acara. Beruntung ada Raja Naga Laut Barat yang mengizinkannya. Hingga tak lama Long Jiu datang untuk memperingatkan Raja Naga Barat, tapi Aoluan yang menyamar sebagai Raja Naga Timur datang juga ke tempat itu, yang langsung menuduh bahwa Long Jiu telah mencuri tokennya, membuat Long Jiu dibawa keluar oleh para prajurit. Para tamu undangan kemudian diberi anggur yang ternyata adalah ramuan yang membuat mereka semua pingsan dan kehilangan kesaktiannya. Aoluan lalu mengambil token milik Raja Laut Barat dan kemudian terbongkar masa lalu Aoluan. Sejak kecil ia selalu dianggap sebagai seorang pembawa sial dan tak ada yang mau menemaninya kecuali siluman ikan dan siluman kerang. Suatu hari Aoluan pergi bersama siluman ikan ke Laut Dangkal untuk melihat daratan. Namun naas siluman ikan harus tertangkap oleh jaring nelayan. Aoluan kembali ke istana dan meminta bantuan dari ayahnya. Namun Raja Naga tak mau menolongnya karena Aoluan melanggar peraturan dengan pergi ke lautan dangkal. Aoluan yang marah lalu pergi sendiri ke desa nelayan dan membunuh para penduduk karena melihat siluman ikan terbunuh di sana. Karena kesalahan itulah akhirnya Aoluan dipenjara oleh ayahnya sendiri selama 300 tahun. Saat Long Jiu akan diperiksa untuk diambil tokennya, dia bisa mengeluarkan benda pusaka yang membuat Aoluan dan para anak buahnya mematung untuk sementara. Ia pun lalu membawa Kera Sakti dan Chi kabur menuju daratan, tapi akhirnya mereka berhasil dikejar oleh Aoluan. Pertarungan pun terjadi. Kera Sakti yang sudah lemah karena meminum racun tentu bukanlah tandingan untuk Aoluan. Saat Kera Sakti akan dibunuh, Long Jiu menghalanginya dan berkata ia akan memberikan totem timur pada Aoluan. Aoluan yang telah berhasil mengumpulkan 4 token lalu mengirimkan tsunami besar untuk menenggelamkan seluruh daratan. Di Gunung Huaguo, Kera Sakti baru tersadar setelah tertidur selama 2 hari. Dia pun berencana mengungsikan para anak buahnya dari sana, tapi setelah melihat banteng kecil yang sebelumnya terendam banjir, Kera Sakti sangat marah dan kembali ke Istana Naga Timur untuk membuat perhitungan. Sesampainya di sana, dia mencoba menghancurkan keempat token tapi gagal. Lalu Long Jiu memberitahu untuk menghancurkannya hanya bisa menggunakan jarum pasak besar. Saat akan mencabut pasak itu, tiba-tiba Aoluan datang ke tempat itu. Terjadi pertarungan antara mereka untuk kedua kalinya. Kera Sakti dapat dengan mudah mengalahkan Aoluan dalam wujud manusianya, tapi keadaan berbalik saat Aoluan berhasil merubah dirinya dalam wujud seekor naga. Chi pun harus tewas di tempat itu karena terkena serangan dari Aoluan. Sementara Long Jiu berkorban dengan memberikan bola kehidupannya pada Kera Sakti, membuat wujud sang Kera Sakti berubah dalam wujud kera berbulu emas yang kita sering lihat selama ini. Dia pun mendapatkan jarum pasak sebagai tongkat emas sebagai senjatanya. Singkat cerita, Kera Sakti berhasil mengalahkan Aoluan dan dapat memisahkan keempat token hingga bencana dapat terhenti. Saat akan membunuh Aoluan, tiba-tiba gurunya datang. Guru ini guru pertama Kera Sakti. Guru itu berkata bahwa kematian siluman ikan adalah merupakan takdir. Tak lama Raja Naga Timur pun datang dan di sini terlihat dia sangat menyayangi Aoluan. Bahkan dia berkata dulu dia terpaksa memenjara anaknya itu karena tak mau melihat anaknya dihukum mati atas dosa besar yang telah diperbuatnya.
Auluan yang tersadar akhirnya memberikan bola kehidupannya untuk Long Jiu dan dia pun harus mati. Di akhir film kita akan melihat Kerasakti yang kembali ke Gunung Huaguo dengan Long Jiu yang terus mengikutinya karena telah jatuh cinta pada sang Kerasakti. Dan film pun mamat. Sekian ngomongin film kali ini, terus dukung kami dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi bila kami upload video baru. Dan jika kalian ingin request film apa yang akan kita bahas selanjutnya, harap tinggalkan komen di bawah. Bye-bye.